Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis sektor perbankan, moneter, dan keuangan nasional yang beranggotakan saya Dina Chandra Wigati, kemudian ada Desi Arisa Putri, Elisa Alfi Priandini, Farida Dwi Prastiwi, dan Fauzan Reza Ardiansa. Pertama ada memahami arah kebijakan moneter dan perbankan baru Indonesia. Dari sisi ekonomi, ada hal menarik yang perlu dicatat selama periode tahun 2004, bahwa meskipun ada sekian banyak peristiwa besar yang terjadi, misalnya pemilu atau cobaan barat yang dialami rakyat bangsa ini berupa bencana tsunami, namun kondisi makroekonomi negara masih tetap terjaga stabilitasnya. Berdasarkan fakta dan semakin jelasnya arah kebijakan yang direncanakan pemerintah, maka pemerintah dan utamanya Bank Indonesia menerapkan strategi yang disebut Arsitektur Perbankan Indonesia atau API, yang meliputi yang pertama, penguatan struktur perbankan nasional, yang kedua, peningkatan kualitas pengaturan perbankan, yang ketiga, peningkatan fungsi pengawasan perbankan, yang keempat, peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, yang kelima, pengembangan infrastruktur perbankan, yang keenam, peningkatan perlindungan nasabah. Meski demikian, pemerintah dan Bank Indonesia utamanya tetap menyadari bahwa sebenarnya keberhasilan perbankan secara makro tersebut belum dapat dijadikan indikasi penting bahwa sektor perbankan setelah pulih dan dalam kondisi baik seperti ditunjukkan oleh masih adanya beberapa kejadian yang membuat citra perbankan umumnya cedera akibat ulah praktik perbankan yang salah. Misalnya, ada kasus pembobolan Bank BRI dan BNI atau kasus Bank Global. Beberapa permasalahan fundamental dalam sistem perbankan Indonesia. Yang pertama, masih terkonsentrasinya pembiayaan kredit jangka pendek akibat sumber dana perbankan berkonsentrasi dari dana jangka pendek. Yang kedua, fungsi intermediasi. Perbankan masih lemah akibat kurangnya informasi debitur yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, masih lemahnya kredibilitas pengelolaan perbankan akibat front diterapkannya prinsip good governance, sekolah famili atau pengurus perbankan. Yang keempat, besarnya saingan dari produk-produk lembaga non-bank. Yang kelima, masih sulitnya perbankan menjaga kepercayaan nasabah jika tidak menerapkan strategi manajemen profesional yang baik. Awalnya, Indonesia melaksanakan skenario arah dan program konsolidasi perbankan untuk menyehatkan dan penguatan sektor keuangan ini melalui mekanisme konsolidasi yang bersifat market driven sesuai mekanisme pasar direksi VS atau pengarahan serta bersifat kewajiban. Indonesia juga memperbaiki orientasi dan pola target usaha perbankan agar akomodatif terhadap kebutuhan kegiatan ekonomi produktif seperti sektor UMKM. Selain itu, Indonesia mewajibkan pelaksanaan good corporate government kepada seluruh pelaksanaan perbankan, menerapkan lawan enforcement tegas kepada pelaku perbankan yang bersalah, melakukan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia perbankan, serta akan melaksanakan lembaga biro kredit dalam rangka memperbaiki sistem informasi debitur sehingga nantinya setiap perbankan akan dapat mengetahui informasi dari kualitas setiap salon debiturnya. Perbankan memiliki prestasi dan kinerja yang sangat baik, di antaranya yaitu yang pertama, semakin kuatnya struktur modal perbankan. 2. Meningkatnya profitabilitas perbankan yang sangat signifikan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu semakin meningkatnya peran lembaga keuangan seperti sektor perbankan yang berbasis syariah, sektor investasi, sektor ekonomi kecil dan UMKM. Mekanisme kebijaksanaan moneter dalam suatu perekonomian kredit atau utang. Kebijaksanaan moneter
di banyak negara termasuk Indonesia didasarkan pada pendekatan konvensional ala Milton Friedman yang sama sekali tidak memperhitungkan perlunya pembedaan mekanisme kebijaksanaan moneter berdasarkan sistem moneter atau perekonomian yang berlaku dalam suatu negara. Para ahli menerangkan bahwa dalam kenyataannya ada negara perekonomiannya didominasi oleh besarnya peranan kredit yang bersumber dari sektor perbankan, dan ada pula negara yang perekonomiannya didominasi oleh besarnya peranan uang atau aset keuangan lainnya, seperti surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang atau modal. Dihipotesakan oleh mereka bahwa suatu perekonomian yang berbasis pada kredit perbankan, negara tersebut dikategori sebagai negara dengan sistem perekonomian utang, overdraft atau kredit ekonomi. Sedangkan negara yang perekonomiannya berbasis pada uang dan pasar modal, maka negara tersebut dikategori sebagai negara dengan sistem perekonomian pasar uang atau financial economy. Secara umum, berikut ini dijelaskan beberapa indikator yang dapat menunjukkan kondisi suatu negara yang dapat dikategorikan sebagai sebuah perekonomian dengan sistem utang atau kredit. Yang pertama, perekonomian utang ditunjukkan sebagai suatu sistem keuangan di mana dominannya sumber pembiayaan bagi para perilaku ekonomi dari kredit bank atau sangat berperannya sistem pembiayaan tidak langsung atau indirect finance dibanding dengan sistem pembiayaan langsung atau direct finance sebagai akibat dari masa kurang dan lemahnya peranan pasar uang dan modal. Yang kedua, konsekuensi logis dari kenyataan di atas mengakibatkan mekanisme penciptaan uang adalah bersifat endogenous approach atau credit money approach. Dalam formula ditulis MB sama dengan 1/M/ms yang menunjukkan pola sebaliknya dari sistem penciptaan uang yang bersifat exogenous approach yang biasa ditulis MS sama dengan M kali MB. Sederhananya, bahwa mekanisme penciptaan uang di negara berbasis utang dimulai dari permintaan kredit oleh masyarakat ke bank umum atau MD sama dengan MS untuk memenuhi kebutuhan aset keuangannya yang terbatas. Yang ketiga, dalam hal tersebut berarti peranan bank sentral bersifat hierarki dengan peran utamanya sebagai tempat peminjaman terakhir, the lender of the last resort. Dengan demikian, bank sentral secara langsung atau tidak langsung akan menjadi administrator atau penentu tingkat bunga yang berlaku melalui peranannya dalam mempengaruhi pasar uang antar bank baik secara langsung atau tidak dalam kegiatan kebijaksanaan diskonto yang dilakukannya. Berdasarkan beberapa prinsip dasar pemikiran tersebut, maka ingkasnya dapat dikemukakan bahwa dalam perspektif teori perekonomian utang, mekanisme beroperasinya kebijaksanaan moneter seharusnya ditumpukan pada sistem regulasi, bukan dengan sistem deregulasi, khususnya terhadap pasar kredit. Perkembangan kredit perbankan dalam kaitannya dan mencapai target-target tertentu terhadap tujuan akhir kebijaksanaan moneter seperti stabilisasi harga atau pertumbuhan ekonomi misalnya. Kemudian melalui kebijaksanaan rediskonto berarti bank sentral dapat menggunakan kewenangannya mengatur pembelian kembali surat-surat berharga yang dijual dengan menetapkan tingkat bunga yang ditentukan untuk mempengaruhi cadangan atau likuiditas perbankan sesuai dengan target yang diinginkan. Sedangkan kebijaksanaan cadangan wajib, sistemnya disesuaikan dengan kebutuhan tujuan akhir kebijaksanaan moneter. Kemudian, pentingnya melakukan rencana pengalokasian secara selektif terhadap kredit ke sektor yang jelas mempunyai dampak langsung terhadap tujuan akhir kebijaksanaan moneter atau kredit selektif, atau langsung mengintervensi terhadap sumber lain penciptaan jumlah uang yang beredar atau counterpart. Utamanya pengawasan terhadap nilai tukar dan aliran devisa salin itu memberi peran spesifik kepada sektor perbankan.
yang dimaksudkan agar usaha perbankan dapat lebih fokus terhadap sektor-sektor tertentu yang bermanfaat untuk mengurangi risiko usaha dan demi kemudahan pengawasan oleh Bank Sentral, serta dapat mempermudah aksesnya seluruh sektor ekonomi ke sektor perbankan. Perbankan nasional dalam era otonomi daerah dan liberalisasi ekonomi. Sektor perbankan di Indonesia sempat mengalami masa bom, baik dalam jumlahnya maupun dalam peranannya yang cukup signifikan hingga pertengahan tahun 1997. Setelah itu, sektor perbankan terjerembab dalam krisis berkepanjangan. Sektor perbankan harus pula berhadapan dengan wacana baru yang tidak dapat ditolak, yaitu besarnya tuntutan daerah untuk berotonomi dan semakin mendesaknya era pasar bebas, liberalisasi atau globalisasi ekonomi. Berhadapan dengan kenyataan tersebut, mau tidak mau mereka harus melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, hal yang harus diketahui adalah adanya beberapa persoalan internal dan persoalan eksternal. Kedua, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan prudensial banking practice. Ketiga, hal yang harus diperhatikan seperti kendala, rintangan, dan peluang yang akan dan harus dihadapi sektor perbankan Indonesia umumnya dan di daerah khususnya. Untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, agar sektor perbankan mau berusaha di daerah wilayah KTI khususnya, maka dikemukakan beberapa pokok pikiran sebagai kerangka berpikir bagi setiap pelaku ekonomi yang ada. Antara lain, kegiatan harus dimulai dari pemerintahan nasional dan daerah sendiri agar secara tegas menyampaikan akan menerapkan strategi pembangunan ekonomi yang ditekankan pada resources based strategy. Para bankir hendaknya mempunyai pedoman-pedoman tertentu guna dapat menangkap peluang bisnis. Di antaranya adalah agar para bankir tidak lagi berpikir vertically integrated, jadi harus bisa masuk ke dalam peluang bisnis yang segmentasi pasarnya jelas. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan perspektif perbankan dalam era globalisasi perekonomian, secara umum ada beberapa strategi yang dapat ditempuh para bankir untuk memperoleh manfaat dengan adanya era globalisasi tersebut. Pertama, perlu melakukan reorientasi tentang usaha yang hendak dikelola sektor perbankan. Selanjutnya, sektor perbankan perlu melakukan restrukturisasi di bidang organisasi maupun keuangannya. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan oleh bankir, mereka harus melakukan aliansi usaha, baik secara strategis maupun kompetitif. Peran sektor keuangan Indonesia terhadap sektor real. Lembaga Keuangan Indonesia yang memainkan fungsinya dalam pembangunan terdiri dari dua sektor keuangan, yaitu sektor perbankan yang meliputi Bank Umum dan BPR, serta sektor non-perbankan yang meliputi sektor asuransi, jiwa, umum, reasuransi, dan asuransi sosial, kemudian lembaga dana pensiun pembeli kerja, dan dana pensiun lembaga keuangan. Selain itu, perusahaan pembiayaan atau multifinance, penggadaian, dan pasar modal atau perusahaan sekuritas. Perlu diingatkan bahwa intermediasi di sektor keuangan melalui sektor perbankan yang sudah berjalan saat ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, jelas bukan satu-satunya sumber pembiayaan usaha untuk sektor real, karena lembaga keuangan non-perbankan merupakan sumber pembiayaan yang potensial. Selain itu, sektor keuangan yang penting diperhatikan adalah sumber pembiayaan yang bersumber dari sektor pasar modal, termasuk dari kegiatan-kegiatan perusahaan sekuritas. Yang pertama, memperhatikan keadaan peran sektor keuangan yang masih timpang dan bermasalah. Maka ke depan tampaknya perlu dicarikan cara terutama oleh pihak yang ditugasi menangani persoalan yang dihadapi sektor keuangan yang ada. Yang kedua, akhirnya karena hingga puluhan tahun ke depan sektor ekonomi real kita masih akan dimotori sektor perbankan, maka pembenahan sektor keuangan harus lebih banyak diarahkan pada pembenahan peran sektor perbankan yang target pasarnya berorientasi domestik berdasarkan kondisi wilayah potensial dengan core bisnis yang jelas.
Peran perbankan bagi dunia usaha menjelang dan pasca 2004. Dalam suatu negara yang basis ekonomi bertumbuh pada kredit atau kredit ekonomi seperti Indonesia, hal tersebut mengindikasikan bahwa peranan perbankan sangat dominan. Peranannya tersebut dapat terlihat pada pengaruh kegiatan sektor perbankan yang dapat positif atau negatif terhadap perkembangan beberapa indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran, serta keadaan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Untuk membenahi masalah internal perbankan, maka terlebih dahulu yang perlu diketahui secara umum adalah masalah-masalah yang dihadapi perbankan saat ini. Dengan adanya krisis perekonomian, telah terjadi perubahan struktural dari sisi neraca perbankan. Hal ini dapat terjadi di antaranya karena adanya upaya konsolidasi internal perbankan agar memenuhi syarat prudensial regulation yang cukup ketat dari Bank Indonesia. Selanjutnya, untuk kepentingan tersebut, maka pihak perbankan dalam melakukan kebijaksanaan pemulihan aspek internalnya harus berupaya secara sukarela untuk melakukan penyesuaian kebijaksanaannya dengan memperhatikan dan memperhitungkan beberapa indikator variabel ekonomi makro yang tampaknya telah semakin membaik. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok 5. See you next video. Akhirun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.